Bahan-bahannya 90 gram tepung hankwe, 50 gram tepung beras, 3 sendok makan munjung gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 700 ml air. Aduk kembali sampai semua tepung tercampur rata. Isikan 400 ml adonan, kemudian kita bagi dua masing-masing 200 ml. Kemudian satu bagian tambahkan pewarna makanan atau pasta pandan secukupnya. Satu bagiannya kita tambahkan pewarna makanan merah tua. Kita aduk sampai rata. Nah, seperti ini cukup. Kemudian adonannya sisihkan terlebih dahulu. Siapkan teflon, tuang adonan yang berwarna hijau, tambahkan 1 lembar daun pandan. Aduk kembali sampai rata, masak sampai kental dan kalis. Jangan lupa terus diaduk agar di bagian bawahnya tidak gosong. Nah, kalau warnanya sudah transparan seperti ini, sudah matang, bisa diangkat. Siapkan tin wol, ini ukurannya 600 ml, lapisi dengan minyak tipis-tipis. Tuangkan adonan tadi yang sudah matang. Kemudian ratakan ya. Setelah rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Yang kedua, kita masak adonan putih sama tambahkan juga daun pandan. Jangan lupa untuk terus diaduk agar di bagian bawahnya tidak gosong. Masak adonan ini sampai kental dan kalis. Nah, seperti ini cukup, sudah kalis, bisa dimatikan api kompornya, kemudian angkat. Kita tuangkan adonan yang kedua seperti ini. Kemudian ratakan ke seluruh permukaan, sisihkan dulu. Yang ketiga, kita masak adonan merah sama tambahkan juga daun pandan. Jangan lupa diaduk agar tidak gosong di bagian bawahnya. Kalau sudah mengental dan kalis, ini tandanya sudah matang, bisa diangkat. Untuk adonan ketiga, kita lapisi juga di bagian atas. Kemudian kita ratakan. Nah, seperti ini hasilnya. Diamkan adonan ini sampai dingin dan ngeset. Setelah kita diamkan dalam suhu ruang selama kurang lebih 2 jam, ini sudah ngeset. Keluarkan dari dalam cetakan. Kemudian potong-potong sesuai selera. Kalau aku ukurannya seperti ini, kita potong secara perlahan. Lakukan proses yang sama sampai semuanya selesai. Kemudian akan aku potong kecil-kecil lagi. Pokoknya ini untuk ukurannya disesuaikan saja ya dengan selera teman-teman. Kalau sudah selesai dipotong, sisihkan terlebih dahulu ya. Untuk kuahnya, siapkan 500 ml air, 150 gram gula pasir, 1 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam, aduk sampai tercampur rata. Masak gula dan air ini sampai mendidih dan gulanya mencair. Kalau sudah mendidih seperti ini, tambahkan 2 saset santan instan yang beratnya 65 ml. Kita aduk cepat sampai rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 1 saset susu kental manis. Aduk kembali dan kita masak sampai mendidih, pastikan santannya tidak pecah. Kalau sudah mendidih rata seperti ini, bisa diangkat, kemudian matikan ya api kompornya. Selanjutnya kita siapkan teflon, tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian kita masak gula pasir ini sampai membentuk karamel. Untuk membuat karamel ini cukup mudah, tinggal kita goyang-goyangkan saja teflonnya. Nah, ini gulanya sudah mulai larut ya. Barulah kita aduk menggunakan spatula agar cepat rata. Kalau gulanya sudah larut semua seperti ini, bisa diangkat ya agar tidak gosong. Siapkan tin wol, ini aku menggunakan yang ukuran 250 ml. Kemudian bagian pinggirnya kita beri karamel yang sudah kita buat tadi agar membentuk motif.
Lakukan proses yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai semua. Aku beri motif, tambahkan es batu di bagian bawahnya. Untuk banyak sedikitnya es batu disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Ini esnya sudah siap, barulah kita letakkan potongan selendang mayang tadi. Lakukan proses yang sama sampai semuanya selesai. Setelah selesai, kita tuangkan kuahnya sampai penuh. Untuk satu resep ini pas banget ya kuahnya. Agar lebih cantik, tambahkan garnish potongan daun pandan. Nah, ini dia es selendang mayang kita sudah jadi. Hasilnya sangat cantik, rasanya juga enak. Kita aduk terlebih dahulu seperti ini. Manisnya pas, gurih, lembut, cocok banget ya dijadikan takjil berbuka puasa nanti. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain. Bahan-bahannya 250 gram tepung ketan, setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata, kemudian tuangkan 200 ml air hangat. Aduk kembali sampai tercampur rata dan kalis. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur. Agar lebih cepat adonan ini akan aku ulek menggunakan tangan. Jangan lupa dicuci terlebih dahulu ya tangannya. Nah, ini sudah mulai kalis. Kemudian kita sisihkan sedikit untuk topping. Sisa adonan yang lain sisihkan. Kemudian aku tambahkan pewarna makanan oranye dan pasta pandan. Untuk pewarna makanannya opsional ya, tidak perlu harus sama seperti aku. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini hasilnya, sisihkan terlebih dahulu. Untuk yang oranye juga sama, kita aduk sampai tercampur rata seperti ini dan tidak ada pewarna makanan yang menggumpal. Sisa adonan tadi aku bagi dua sama rata. Kita letakkan adonan motifnya secara acak seperti ini. Kita letakkan berseling dan sedikit ditekan. Kemudian kita bulatkan, ini jangan diulen nanti warnanya tercampur. Kemudian kita pipihkan menggunakan rolling pin. Untuk ketebalannya bisa dikira-kira saja. Setelah ketebalannya sesuai yang kita inginkan, adonan ini akan aku potong memanjang. Nah, seperti ini ya tebalnya, kita potong tipis-tipis. Untuk panjang pendeknya disesuaikan saja ya dengan selera. Nah, seperti ini hasilnya, lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai dipotong-potong. Aku sepanjang ini aja cukup. Setelah selesai, sisihkan dulu. Untuk adonan yang oranye juga sama, sisa adonan yang putih tadi kita tambahkan motif yang oranye. Jangan diulen, cukup kita tekan dan padatkan, kemudian bulatkan. Setelah tercampur rata dan berbentuk bulatan besar seperti ini, adonannya akan aku pipihkan menggunakan rolling pin.
Setelah pipih sesuai ketebalan yang kita inginkan, potong-potong seperti ini. Kita potong kecil-kecil lagi, memanjang. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi. Tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Nah, seperti ini hasilnya setelah aku potong-potong, sangat cantik dan unik. Di sini juga sudah aku mendidihkan air, kemudian kita masukkan adonan yang sudah dipotong-potong tadi. Setelah mulai mengapung, ini bisa kita aduk seperti ini agar tidak menempel satu sama lain. Setelah mendidih rata dan mengapung semua, ini sudah matang, bisa diangkat kemudian tiriskan. Untuk adonan yang oranye tadi, kita rebus juga seperti ini. Kalau adonannya sudah mengapung semua seperti ini, tandanya sudah matang, angkat kemudian tiriskan. Untuk kuahnya, siapkan 100 gram gula pasir, 50 gram gula aren. Kita masak sampai gulanya larut semua dan terus diaduk seperti ini. Nah, ini gulanya sudah mulai larut. Untuk gula arennya sedikit ditekan ya agar lebih cepat. Nah, ini sudah mendidih rata, gulanya pun sudah menjadi karamel. Kemudian akan aku matikan terlebih dahulu apinya agar tidak gosong. Tuangkan 400 ml santan kental, sejumput garam, 1 saset kental manis. Aduk semua bahan sampai tercampur rata seperti ini. Nah, ini warnanya sudah mulai cantik, tambahkan juga 1 lembar daun pandan. Kemudian kuah ini akan aku masak sampai mendidih. Jangan lupa untuk terus diaduk ya agar santannya tidak pecah. Nah, kalau sudah mendidih rata seperti ini, angkat ya, kemudian dinginkan. Kemudian siapkan tin wol, di sini aku menggunakan yang 250 ml. Kita letakkan es batu secukupnya. Kemudian candil potongnya kita letakkan juga secukupnya ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah selesai, kita letakkan juga candil pandannya. Kemudian kita tuangkan kuah secukupnya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Agar lebih nikmat, tambahkan 1 sendok teh selasih yang sudah kita rendam terlebih dahulu. Nah, ini dia kolak candil potong kita sudah jadi. Hasilnya sangat cantik. Untuk dijadikan ide jualan saat Ramadan nanti pastinya laris manis. Untuk rasanya enak banget, manisnya pas, gurih dan kenyal. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain.